Setelah menorehkan prestasi di kancah internasional, Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya pulang ke kampung halamannya di Jember. Keputusan tersebut diambil usai dirinya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak bersama klub voli asal Korea Selatan, Red Sparks. Tak ada rasa sesal yang terpancar dari wajahnya. Justru sebaliknya, ia merasa damai bisa kembali menginjakan kaki di tanah kelahiran. Sambutan hangat masyarakat Jember yang merindukan sosok atlet kebanggaan bangsa pun membuat suasana makin syahdu. Sepanjang jalan menuju rumah, senyum Megawati tak pernah luntur. Ia menyapa warga yang antusias menyambutnya dengan semangat. Bendera merah putih kecil berkibar di tangan anak-anak, menambah nuansa patriotik dalam suasana tersebut. Beberapa pemuda bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang pahlawan olahraga." Suasana haru mulai terasa ketika Megawati mulai menuruni kendaraan dan menapaki halaman rumah masa kecilnya. Kedatangan sang atlet tak hanya menyentuh hati keluarga, tetapi juga membangkitkan semangat warga sekitar. Mereka memandang Megawati sebagai simbol perjuangan dan kerja keras. Ibu-ibu rumah tangga menyajikan makanan tradisional sebagai bentuk cinta kepada pahlawan mereka. Suasana desa mendadak ramai seperti sedang menyambut hari besar nasional. Di dalam rumah, suasana berubah menjadi lebih emosional. Megawati menghampiri ibunya yang duduk lemah di kursi rotan. Sang ibu hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata yang tak terbendung. Pelukan hangat antara ibu dan anak menjadi momen yang membuat semua orang terdiam menyaksikannya. Tak ada kata yang terucap, hanya kehangatan yang berbicara. Meski telah menjelajah negeri asing dan meraih banyak medali, Megawati merasa bahwa kemenangan sejati adalah ketika bisa kembali dan membahagiakan keluarga. Baginya, masa depan bukan hanya tentang gelar dan prestasi, tetapi tentang berada di sisi orang yang paling berarti. Kampung halaman bukan lagi tempat singgah, melainkan pelabuhan hati yang tak pernah ia lupakan. Langkah Megawati terasa berat saat mendekati pintu rumahnya yang sudah lama tak ia lewati. Di ambang pintu itu berdiri sang ibu, tubuhnya sedikit membungkuk, namun matanya masih menyala menatap anak perempuannya dengan rindu yang dalam. Udara sore yang sejuk seakan berhenti sejenak ketika mereka saling menatap. Semua orang yang menyaksikan momen tersebut merasakan keheningan yang menyentuh relung hati. Tanpa banyak kata, Megawati segera memeluk ibunya erat-erat. Suara tangis pelan mengiringi pelukan itu, mengalirkan emosi yang selama ini terpendam. Sang ibu berbisik pelan di telinganya, menyampaikan betapa ia selalu mendoakan keselamatan dan kebahagiaan putrinya. Pelukan itu seolah menjadi penyembuh luka rindu selama bertahun-tahun. Orang-orang yang hadir hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Setelah masuk ke dalam rumah, Megawati langsung duduk di samping ibunya, memegang tangan yang kini mulai keriput dan dingin. Ia mencium jemari itu berkali-kali, mengenang perjuangan sang ibu membesarkannya sendirian. Tak ada satupun momen yang terlewat dari ingatannya, mulai dari berjualan di pasar hingga menemani latihan meski tubuh lelah. Semua pengorbanan itu kini dibayar dengan rasa hormat yang tak ternilai. Malam harinya, ibu dan anak itu berbincang panjang di beranda. Megawati bercerita tentang kehidupannya di negeri orang, tekanan latihan, hingga rasa sepi yang sering melanda. Sang ibu mendengarkan dengan sabar, sesekali menyeka air mata dengan ujung selendangnya. Bagi Megawati, malam itu menjadi malam paling hangat setelah sekian lama bergelut di kerasnya dunia olahraga internasional. Keputusan untuk pulang dan menetap terasa semakin benar. Tak ada lagi ambisi untuk mengejar gemerlap luar negeri. Kini, yang paling penting adalah menjaga dan mendampingi sang ibu yang mulai renta. Megawati menyadari bahwa waktu bersama keluarga adalah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan popularitas atau kekayaan. Di rumah itulah, ia merasa benar-benar hidup kembali. Pagi hari setelah kepulangannya, rumah Megawati dikepung oleh wartawan dari berbagai media nasional. Kamera dan mikrofon berjejer di depan pagar rumah, menunggu momen untuk mewawancarai sang atlet. Keputusannya meninggalkan dunia profesional sementara waktu menjadi berita besar di berbagai platform. Nama Megawati kembali menjadi topik hangat, bukan karena laga internasional, tetapi karena kisah pengabdiannya kepada keluarga. Wawancara pertama dilakukan di ruang tamu yang sederhana. Megawati tampil tenang dengan pakaian santai khas kampung halaman. Ia menjelaskan keputusannya dengan nada penuh keyakinan. Tak ada rasa penyesalan yang terlihat dari wajahnya, justru terpancar ketenangan dari seorang anak yang telah menemukan tempat sejatinya. Ceritanya menyentuh hati banyak orang yang menonton tayangan tersebut dari layar televisi. Media sosial pun dibanjiri ucapan dukungan dan kekaguman dari warganet. Banyak yang terinspirasi oleh langkah Megawati yang rela meninggalkan gemerlap dunia demi merawat ibunya. Tagar Megawati pahlawan sejati menjadi trending selama berhari-hari. Bahkan sejumlah tokoh publik menyuarakan rasa hormat mereka melalui unggahan di platform digital,
menjadikan Megawati simbol baru ketulusan dan kebajikan. Meski dikenal luas sebagai atlet tangguh, tak sedikit orang yang baru menyadari sisi lembut Megawati sebagai anak yang penuh kasih. Wawancara dan potret dirinya bersama sang ibu menyentuh sanubari masyarakat. Kisah ini membawa angin segar di tengah berita-berita kelam yang kerap menghiasi layar kaca. Keberanian Megawati menjadi cermin bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari pencapaian profesional. Sementara itu, di sudut desa, Megawati tetap menjalani hari seperti biasa. Ia membantu ibunya menyiram bunga, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan. Meski sederhana, aktivitas itu memberikan kebahagiaan yang tak tergantikan. Di balik sorotan media yang terus membesar, ia tetap menjaga kerendahan hati. Ia memilih diam dalam cinta, bukan mengejar panggung yang sementara. Kabar kepulangan Megawati tidak hanya sampai di telinga masyarakat biasa, tetapi juga mengundang perhatian tokoh-tokoh penting di Jawa Timur. Salah satunya adalah Gus Ikdam, ulama muda yang dikenal karismatik dan dekat dengan generasi milenial. Lewat perantara salah satu santrinya, Gus Ikdam mengundang Megawati untuk hadir dalam pengajian akbar yang akan digelar di Ponpes Majelis Ta'lim Sabilu Taubah. Undangan tersebut disampaikan dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi sang atlet. Awalnya Megawati sempat ragu, mengingat dirinya bukan berasal dari latar belakang pesantren atau pendidikan agama formal. Namun, setelah berdiskusi dengan ibunya, ia pun memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Bagi Megawati, ajakan itu adalah kesempatan baik untuk menjalin silaturahmi dan memperluas pandangan hidup. Ia menyadari bahwa kehidupan tidak hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang spiritualitas dan kedekatan dengan sesama. Hari pengajian pun tiba, dan masyarakat berbondong-bondong hadir. Spanduk besar dengan tulisan, "Selamat datang Mbak Mega, kebanggaan bangsa," terpasang di gerbang pesantren. Suasana penuh hikmat menyelimuti area pengajian, namun tetap terasa akrab dan meriah. Megawati hadir mengenakan busana sederhana, kerudung polos, dan wajah tanpa riasan mencolok. Kesederhanaannya justru membuat banyak orang semakin menghormatinya. Saat tiba di lokasi, Gus Ikdam menyambutnya secara langsung dengan senyum hangat dan pelukan persaudaraan. Kehadiran Megawati disambut dengan takbir dan syalawat dari para jamaah. Dalam sambutannya, Gus Ikdam menyebut Megawati sebagai contoh nyata dari anak bangsa yang bukan hanya hebat di lapangan, tapi juga rendah hati dalam kehidupan. Ia memuji langkah Megawati pulang demi sang ibu, menyebutnya sebagai bentuk bakti luar biasa yang patut diteladani. Setelah duduk di barisan tamu kehormatan, Megawati mengikuti rangkaian acara dengan khusyuk. Meski bukan kali pertama menghadiri pengajian, ini adalah kali pertama ia merasa begitu damai. Kata-kata Gus Ikdam tentang pentingnya waktu bersama orang tua dan rendah hati dalam kejayaan menyentuh relung hatinya. Di tengah ribuan jamaah, Megawati merasa seperti menemukan sisi lain dari kehidupannya yang selama ini belum sempat ia gali. Setelah pengajian berlangsung hikmat selama beberapa jam, suasana mulai mencair ketika Gus Ikdam mengambil mikrofon kembali dan meminta perhatian seluruh jamaah. Ia memanggil Megawati ke depan panggung, memintanya berdiri di sampingnya. Sontak para hadirin bertepuk tangan, memberikan semangat dan rasa hormat. Megawati berjalan dengan tenang, meski rona wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan atas kejutan yang akan datang. Di hadapan ribuan orang, Gus Ikdam mengumumkan bahwa ia ingin memberikan sebuah hadiah khusus kepada Megawati. Menurutnya, hadiah tersebut bukan sekadar simbol penghargaan, melainkan juga bentuk cinta dari umat yang menghargai pengorbanan dan perjuangan. Tanpa basa-basi, ia memerintahkan panitia membawa sebuah bingkisan besar yang ditutup kain putih. Para santri segera mengangkatnya ke atas panggung, menambah rasa penasaran hadirin. Dengan senyum penuh makna, Gus Ikdam membuka kain tersebut dan memperlihatkan sebuah sepeda motor listrik berwarna merah putih. Motor itu sudah dihias indah dengan pita emas dan tulisan, "Hadiah bakti anak kepada ibu." Sontak, suara tepuk tangan membahana, diselingi takbir dan ucapan syukur dari para jamaah. Megawati yang tidak menyangka akan mendapat penghormatan sebesar itu, hanya bisa menahan air mata yang mulai membasahi pipinya. Gus Ikdam kemudian mengajak Megawati berbicara sejenak di hadapan mikrofon. Dengan suara yang bergetar, Megawati mengucapkan terima kasih atas sambutan dan hadiah tersebut. Ia menyampaikan bahwa ia tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari pilihannya kembali pulang, sebab menurutnya, merawat ibu adalah tugas suci setiap anak. Ucapannya disambut isak tangis beberapa jamaah, terutama para ibu yang hadir bersama anak-anak mereka. Setelah acara selesai, Megawati dibimbing turun dari panggung dan diajak berfoto bersama Gus Ikdam dan para santri. Momen itu menjadi viral di media sosial, memicu gelombang pujian dan rasa haru dari masyarakat luas.
Banyak orang menyebutnya sebagai anak panutan Indonesia dan mendoakan agar langkah hidupnya selalu diberkahi. Megawati tidak menyangka bahwa ketulusannya berbuah cinta dari begitu banyak hati. Beberapa hari setelah pengajian bersama Gus Ikdam, Megawati menerima sebuah surat resmi yang dikirim langsung dari Istana Kepresidenan. Surat itu ditandatangani oleh Sekretariat Negara dan berisi undangan dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan kehormatan di Istana Kota Surakarta. Ibunya yang membaca surat itu lebih dulu langsung memeluk Megawati dengan penuh haru. Baginya, ini adalah berkah yang tak pernah terbayangkan. Berita undangan dari Presiden langsung menjadi pembicaraan hangat di kampung halamannya. Para tetangga dan sahabat lama datang silih berganti memberi selamat. Di mata mereka, Megawati bukan hanya atlet, tapi sekarang menjadi lambang bakti dan kesederhanaan. Ibu-ibu menyebut nama Megawati dalam doa mereka, sementara anak-anak kecil mulai meniru semangatnya. Aura kebanggaan menyelimuti seluruh desa. Perjalanan menuju Solo dilakukan dengan pengawalan khusus dari pemerintah daerah. Megawati mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit, dan rambutnya digulung rapi dengan hiasan bunga melati. Setibanya di istana, ia disambut hangat oleh pejabat setempat dan ajudan kepresidenan. Nuansa Jawa yang kental menyambut langkah-langkahnya menuju ruang pertemuan. Di sana, Presiden Joko Widodo sudah menunggu dengan senyum khasnya. Presiden menyambut Megawati dengan pelukan hangat dan mengucapkan terima kasih atas keteladanan yang telah ia tunjukkan. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam, Presiden menanyakan kabarnya, perjuangannya selama di luar negeri, dan bagaimana ia kini menjalani hidup sebagai anak yang kembali ke pelukan ibunya. Suasana percakapan begitu akrab, seolah seperti antara orang tua dan anak yang lama tak bersua. Di akhir pertemuan, Presiden memberikan sebuah plakat penghargaan dan menyematkan pin kehormatan di dada Megawati. Ia menyebut Megawati sebagai pahlawan keluarga dan berharap kisahnya bisa menginspirasi generasi muda. Sebuah foto resmi mereka berdua tersebar luas di media nasional dan mengisi halaman depan surat kabar esok harinya. Megawati pulang dari istana bukan hanya membawa penghargaan, tetapi juga doa dan cinta dari seorang pemimpin bangsa. Sepulang dari Istana Kepresidenan, Megawati memutuskan untuk menjalani hidup lebih tenang. Ia ingin menghabiskan hari-harinya bersama sang ibu, tanpa gemerlap sorotan kamera atau tekanan kompetisi internasional. Namun, semangat juangnya belum padam. Ia merasa terpanggil untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang pernah ia dapatkan selama bertahun-tahun menjadi atlet profesional. Ia pun mulai mengajar anak-anak muda di kampungnya bermain voli. Lapangan tanah merah yang dulu hanya digunakan untuk main bola kini disulap menjadi lapangan voli sederhana. Dengan net buatan sendiri dan bola yang disumbangkan dari para donatur, latihan pertama pun digelar. Anak-anak begitu antusias, apalagi mereka dilatih langsung oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Bagi mereka, ini seperti mimpi, dilatih oleh legenda hidup yang pernah bertanding di Liga Internasional. Megawati mengajarkan tidak hanya teknik dasar, tetapi juga nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan pentingnya menghormati pelatih dan orang tua. Ia menanamkan bahwa menjadi hebat tidak cukup hanya punya bakat, tetapi juga harus memiliki karakter. Tak sedikit anak-anak yang datang dari desa lain hanya untuk merasakan latihannya. Lapangan kecil itu pun mulai ramai setiap sore, menjadi pusat kegiatan baru yang menggembirakan. Para orang tua di desa merasa bersyukur. Mereka melihat anak-anak mereka kini lebih terarah dan termotivasi. Mereka bahkan mulai rutin menyediakan konsumsi kecil-kecilan untuk peserta latihan. Dukungan dari warga membuat Megawati semakin semangat. Ia merasa kembali menemukan makna hidup yang sejati, bukan dalam kemenangan, tetapi dalam memberi dan membentuk generasi masa depan. Seiring waktu, Megawati pun mulai merancang program pembinaan atlet muda secara lebih terstruktur. Ia menghubungi beberapa rekannya sesama mantan atlet untuk menjadi relawan pelatih tamu. Perlahan, desa kecil itu mulai dikenal sebagai tempat tumbuhnya bibit unggul olahraga voli. Dan semua itu berawal dari langkah sederhana seorang anak yang memilih pulang, dan menjadikan kampung halamannya sebagai ladang kebaikan. Kegiatan pelatihan voli yang diasuh Megawati perlahan menyita perhatian media lokal. Beberapa jurnalis datang meliput dan menuliskan kisah inspiratifnya, hingga berita itu sampai ke telinga beberapa perusahaan olahraga ternama. Tak lama kemudian, sebuah brand perlengkapan olahraga dari Jakarta mengirim tim perwakilan untuk menemui Megawati. Mereka menyatakan keinginan menjadi sponsor dalam pelatihan tersebut dan menyumbangkan berbagai perlengkapan lengkap. Kedatangan sponsor membawa angin segar. Net diganti yang baru, bola-bola voli berkualitas internasional disediakan dalam jumlah cukup, dan bahkan anak-anak peserta latihan diberikan sepatu khusus voli secara cuma-cuma. Lapangan pun direnovasi, dilapisi semen, dicat garis batas resmi,
serta dibuatkan tribun kecil dari bambu untuk para penonton. Desa yang dulunya sunyi mendadak menjadi pusat kegiatan olahraga yang ramai dan semarak. Megawati menyambut dukungan itu dengan rendah hati. Ia tetap melatih dengan semangat yang sama, menjaga agar suasana tetap sederhana dan hangat. Baginya, bantuan sponsor bukan untuk bergaya, melainkan untuk menciptakan kesempatan lebih luas bagi anak-anak desa meraih mimpi. Ia membentuk tim seleksi dan mulai mempersiapkan para peserta untuk mengikuti kejuaraan antar kampung dan tingkat kabupaten. Antusiasme masyarakat pun makin meningkat. Beberapa orang tua bahkan mengajukan diri menjadi relawan untuk membantu logistik latihan. Tidak sedikit pula anak muda yang sebelumnya acuh, kini tertarik ikut bergabung. Kehadiran sponsor memberikan dorongan psikologis bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar permainan sore hari, melainkan sebuah jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Di tengah semua kemajuan itu, Megawati tetap menjaga nilai-nilai dasar yang telah ia tanamkan sejak awal: disiplin, kejujuran, dan cinta pada keluarga. Ia tidak ingin kemewahan dan popularitas menghapus akar kesederhanaan. Setiap sore, selepas latihan, ia tetap pulang untuk merawat ibunya, menyuapi makan malam, dan berbagi cerita tentang anak-anak yang mulai percaya pada impian mereka sendiri. Setelah berbulan-bulan latihan, akhirnya tibalah saat yang ditunggu kompetisi voli antar kecamatan. Tim binaan Megawati yang terdiri dari anak-anak desa pertama kalinya akan berlaga di arena resmi. Meski perlengkapan dan lapangan mereka sudah layak, pengalaman bertanding tetap menjadi tantangan besar. Banyak dari mereka belum pernah merasakan atmosfer pertandingan sesungguhnya. Namun, semangat yang dibakar Megawati setiap sore membuat mereka percaya diri. Sebelum pertandingan dimulai, Megawati mengumpulkan tim di bawah pohon beringin dekat lapangan. Ia menyampaikan pesan sederhana namun menyentuh, menang bukan segalanya. Tapi hari ini, kalian sudah juara karena berani melangkah. Ucapannya menjadi penyemangat terakhir sebelum peluit awal ditiup. Dengan jersey seragam yang mereka kenakan bangga, anak-anak desa itu melangkah ke lapangan, disambut sorakan masyarakat yang datang berbondong-bondong memberi dukungan. Pertandingan berlangsung sengit. Di set pertama, tim Megawati tertinggal jauh karena gugup dan belum terbiasa menghadapi tekanan dari lawan yang lebih senior. Namun pada set kedua, setelah sempat ditenangkan oleh Megawati di tepi lapangan, mereka mulai menemukan ritme permainan. Servis dan smash dilakukan lebih rapi, komunikasi antar pemain mulai terjalin lebih baik. Poin demi poin diraih hingga pertandingan berjalan seimbang. Sorak-sorai penonton semakin memanas. Mereka berdiri di pinggir lapangan, meneriakkan nama pemain satu persatu. Para orang tua tak henti-hentinya berdoa dan menyemangati. Meskipun akhirnya tim Megawati kalah tipis di set penentuan, tidak ada wajah kecewa yang terlihat. Justru pelukan dan air mata bangga menyambut anak-anak yang telah berjuang sepenuh hati. Mereka pulang ke desa bukan sebagai pecundang, tapi sebagai inspirasi. Malam harinya, Megawati mengumpulkan anak-anak di balai desa dan memberikan medali kayu yang dibuat secara khusus oleh tukang di kampung. Ini bukan medali kemenangan di lapangan, tapi medali perjuangan yang tak semua orang berani tempuh, katanya sambil menyematkan satu persatu. Malam itu bukan hanya menjadi kenangan pertama dari perjuangan mereka, tapi juga momen kebangkitan semangat desa yang telah lama tertidur. Beberapa minggu setelah kompetisi pertama mereka, kabar tentang tim voli desa yang dilatih oleh Megawati mulai tersebar luas. Berita tentang anak-anak desa yang berjuang tanpa pamrih dan semangat yang tak kenal lelah menarik perhatian banyak pihak. Tidak hanya sponsor, namun juga klub-klub voli profesional mulai menunjukkan minat mereka. Salah satu klub voli ternama dari Jakarta bahkan mengirimkan perwakilan untuk menemui Megawati dengan menawarkan kontrak bagi beberapa pemain terbaik timnya. Tawaran tersebut membawa dilema besar bagi Megawati. Di satu sisi, ia merasa bangga melihat anak-anak didiknya mendapat kesempatan emas untuk berkembang lebih jauh. Namun, di sisi lain, ia tahu betul tantangan yang akan mereka hadapi jika meninggalkan desa. Kota besar dengan kehidupan yang serba cepat bisa jadi akan mengubah hidup mereka. Banyak anak yang baru pertama kali keluar dari desa, dan Megawati khawatir mereka akan kehilangan akar mereka. Setelah beberapa malam berpikir, Megawati akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para pemain yang mendapat tawaran itu. Di sebuah pertemuan yang sederhana di balai desa, ia berbicara langsung kepada mereka. Ini bukan sekadar tentang voli. Ini tentang memilih jalan hidup kalian. Jika kalian pergi, itu berarti kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Tapi jika kalian tetap di sini, kalian juga berhak untuk mengejar impian dengan cara yang lebih sederhana dan penuh nilai-nilai kehidupan, katanya dengan suara penuh haru. Pemain-pemain yang masih muda itu mendengarkan dengan seksama.
Mereka merasa terombang-ambing antara dua pilihan besar yang datang begitu mendalam dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka ingin meraih impian menjadi atlet profesional, sementara yang lain merasa panggilan mereka ada di desa, membantu komunitas dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Megawati. Keputusan itu terasa sangat berat, namun Megawati tahu, apapun pilihan mereka, ia akan mendukung dengan sepenuh hati. Di akhir pertemuan, beberapa anak menyatakan keinginan mereka untuk melanjutkan karir di klub-klub besar, sementara yang lain memilih untuk tetap berlatih di desa dan mengembangkan potensi mereka di tempat asal. Megawati merasa lega, karena meskipun perpisahan mungkin terjadi, semangat kebersamaan dan cinta terhadap kampung halaman tetap terjaga. Ia memutuskan untuk mendampingi mereka dalam proses pemilihan dan membantu mereka tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih besar. Setelah keputusan yang penuh pertimbangan, beberapa pemain muda akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari klub-klub besar. Dengan berat hati, mereka meninggalkan desa, berangkat menuju kehidupan baru yang penuh tantangan. Megawati mengantar mereka dengan doa dan harapan, sambil mengingatkan mereka untuk tidak melupakan akar mereka, bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar yang tumbuh bersama di kampung halaman. Sementara itu, tim yang memilih untuk tetap di desa terus berlatih dengan semangat yang tidak kalah besar. Megawati semakin aktif merancang program pembinaan yang lebih terstruktur. Ia mengundang pelatih-pelatih dari luar daerah untuk memberikan workshop dan pelatihan intensif. Tim desa yang dulu hanya dianggap sebagai tim amatir kini mulai mendapat pengakuan, tidak hanya dari warga setempat, tetapi juga dari masyarakat luas yang mengikuti perjalanan mereka. Pergeseran tersebut membawa perubahan positif bagi desa. Lapangan voli yang dulunya hanya digunakan untuk bermain sekadar waktu luang, kini telah menjadi tempat yang penuh dengan gairah dan mimpi. Setiap sore, lapangan itu ramai dengan anak-anak yang terus berlatih, saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Megawati mengajarkan mereka lebih dari sekadar teknik voli. Ia mengajarkan mereka tentang ketekunan, kesabaran, dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Suatu hari, tim dari desa itu diundang untuk mengikuti kejuaraan regional yang diselenggarakan di kota besar. Meskipun mereka tidak memiliki pengalaman sebanyak tim lain, semangat yang mereka bawa membuat mereka mampu tampil dengan luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan tim-tim yang lebih berpengalaman, membuktikan bahwa kerja keras dan kesatuan tim dapat mengalahkan segala rintangan. Keberhasilan mereka tidak hanya mengharumkan nama desa, tetapi juga membuktikan bahwa kualitas bukan hanya diukur dari latar belakang, tetapi dari tekad untuk maju. Sementara itu, Megawati tetap memantau perkembangan para pemain yang melanjutkan karir mereka di klub besar. Ia merasa bangga melihat mereka tumbuh menjadi atlet profesional yang memiliki integritas dan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang ia ajarkan. Beberapa dari mereka bahkan mulai kembali ke desa untuk berbagi ilmu dengan tim muda yang masih berlatih di sana. Sebuah lingkaran kebaikan yang tak terputus mulai terbentuk, dan Megawati merasa bahwa ia telah mencapai tujuan yang lebih besar daripada sekadar meraih kemenangan di lapangan. Keberhasilan tim voli desa dan dedikasi Megawati dalam membimbing mereka akhirnya menarik perhatian lebih luas. Tak hanya media lokal, tetapi juga instansi pemerintah dan asosiasi olahraga nasional mulai memperhatikan pencapaian mereka. Beberapa bulan setelah kejuaraan regional, Megawati menerima undangan resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ternyata, pemerintah berencana memberikan penghargaan atas kontribusinya dalam membangun olahraga voli di tingkat grassroots dan memperkenalkan semangat juang kepada generasi muda. Tawaran penghargaan nasional itu datang sebagai kejutan besar. Megawati merasa terharu dan sedikit cemas, karena ia tidak pernah mengharapkan pujian atau penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Baginya, kebanggaan terbesar adalah melihat anak-anak desa menemukan potensi mereka dan berjuang bersama untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi. Namun, penghargaan ini juga menjadi pengakuan bahwa apa yang telah ia lakukan tidak hanya berdampak di kampung halamannya, tetapi juga di tingkat nasional. Upacara penghargaan dilaksanakan di Jakarta, di hadapan pejabat tinggi dan sejumlah tokoh olahraga. Megawati, dengan pakaian adat Jawa yang sederhana, menerima plakat penghargaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam pidato singkatnya, ia tidak banyak berbicara tentang dirinya sendiri, melainkan lebih banyak menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi. Ia mengajak semua yang hadir untuk mendukung lebih banyak program berbasis komunitas yang dapat memberdayakan anak-anak di daerah terpencil. Setelah upacara tersebut, Megawati merasa semakin yakin bahwa langkahnya untuk kembali ke kampung halaman dan berbagi ilmu adalah keputusan yang tepat. Namun, tidak lama setelah penghargaan itu diterima, sebuah panggilan datang dari klub besar yang dulu menawarkan kontrak kepada beberapa anak didiknya. Klub tersebut kini ingin Megawati kembali dan menjadi pelatih kepala untuk tim utama mereka. Tawaran itu tentu menggugah hati Megawati, karena ini adalah kesempatan besar untuk membawa karirnya ke level yang lebih tinggi. Namun,
Di dalam hati Megawati, ada panggilan yang lebih kuat, panggilan untuk terus memberikan dampak positif bagi anak-anak desa. Ia sadar bahwa meskipun kesempatan berkarier di klub besar sangat menggiurkan, ia telah menemukan panggilan hidup yang lebih mendalam. Keputusan yang harus diambil kini bukan hanya soal karir, tetapi tentang komitmennya untuk terus membimbing dan menciptakan lebih banyak peluang bagi mereka yang mungkin tidak pernah mendapat kesempatan itu sebelumnya. Setelah menerima tawaran dari klub besar, Megawati menghadapi dilema yang sangat berat. Di satu sisi, kesempatan itu bisa membawa karirnya melesat jauh ke depan. Sebagai pelatih kepala di klub besar, ia akan memiliki akses ke fasilitas terbaik, pelatihan tingkat tinggi, dan peluang besar untuk mengembangkan tim voli profesional. Namun, di sisi lain, ia merasa masih ada banyak pekerjaan yang belum selesai di desa, tempat yang telah memberinya banyak makna dan kebahagiaan. Ia menghabiskan beberapa malam untuk merenung, berbicara dengan ibu dan anak-anak desa yang selama ini ia latih. Ibu Megawati, meskipun sudah sepuh, dengan bijaksana memberikan nasihat, "Anakku, setiap jalan yang kita pilih pasti punya tujuan. Jika kamu merasa di sini, di desa ini, kamu bisa memberikan dampak lebih besar untuk banyak orang, maka itu adalah jalan yang benar." Kata-kata ibunya mengingatkan Megawati akan komitmennya sejak awal, yaitu untuk membantu anak-anak desa mengejar impian mereka, bukan hanya menjadi atlet, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik. Pada akhirnya, Megawati membuat keputusan yang sulit namun penuh keyakinan. Ia menolak tawaran dari klub besar tersebut, memilih untuk tetap berada di desa dan terus mengembangkan program pelatihan voli untuk anak-anak muda yang berbakat. Keputusan itu bukan berarti ia mengesampingkan karirnya, tetapi lebih kepada sebuah panggilan hati yang tidak bisa diabaikan. Ia merasa bahwa masa depan yang cerah tidak hanya datang dari kesuksesan pribadi, melainkan dari kontribusi yang bisa diberikan untuk orang lain. Keputusan itu disambut dengan dukungan penuh dari anak-anak yang telah dilatihnya. Mereka tahu bahwa Megawati bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga seorang mentor yang membentuk karakter mereka. Dengan penuh rasa terima kasih, mereka berjanji untuk melanjutkan perjuangan Megawati, memberikan yang terbaik, dan membuatnya bangga. Keberhasilan yang mereka raih bukan hanya milik mereka, tetapi milik Megawati dan seluruh desa yang mendukung mereka. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan tim voli desa terus berkembang. Mereka menjadi juara di berbagai kompetisi regional dan nasional, membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Nama desa itu mulai dikenal luas sebagai tempat lahirnya para atlet voli berbakat, yang dibina dengan penuh kasih dan ketulusan. Megawati merasa bahwa meskipun ia memilih jalan yang penuh tantangan, ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam mengubah hidup banyak orang. Seiring berjalannya waktu, tim voli desa yang dilatih oleh Megawati semakin dikenal di berbagai penjuru tanah air. Keberhasilan mereka dalam kejuaraan-kejuaraan nasional menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan semangat juang mampu mengalahkan segala keterbatasan. Mimpi yang selama ini hanya terbayang di mata anak-anak desa kini telah menjadi kenyataan. Tidak hanya sekadar memenangkan pertandingan, tetapi mereka juga telah menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan impian mereka, apapun tantangannya. Megawati, yang menjadi saksi perjalanan mereka, merasa bahwa inilah yang sesungguhnya ia tuju. Setiap kemenangan timnya bukan hanya tentang meraih trofi, tetapi tentang membentuk karakter dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ia menyadari bahwa proses pelatihan yang mereka jalani bukan hanya untuk mencetak atlet voli, tetapi untuk mencetak individu yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan dalam hidup. Bagi Megawati, kebahagiaan terbesar adalah ketika anak-anak yang ia latih berhasil membawa nama baik desa mereka ke tingkat yang lebih tinggi, sekaligus menginspirasi generasi berikutnya. Desa yang dulunya hanya dikenal sebagai tempat yang tenang dan sederhana kini berubah menjadi pusat perhatian. Setiap tahunnya, desa ini menjadi tempat tujuan bagi banyak orang yang ingin melihat secara langsung tim voli yang fenomenal itu berlatih. Pemerintah daerah pun mulai memberikan dukungan penuh, membangun fasilitas pelatihan yang lebih baik, dan mengadakan lebih banyak turnamen untuk memperkenalkan olahraga ini ke masyarakat luas. Megawati melihat perkembangan ini dengan rasa bangga dan terharu, karena perubahan itu dimulai dari mimpi kecil yang ia bawa pulang ke kampung halaman. Namun, Megawati tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Ia masih memiliki banyak mimpi yang ingin diwujudkan. Ia ingin lebih banyak anak desa yang bisa merasakan pendidikan olahraga yang setara dengan yang ada di kota besar. Ia juga ingin mengembangkan lebih banyak program pembinaan untuk mempersiapkan generasi penerus yang tidak hanya unggul dalam olahraga, tetapi juga dalam pendidikan dan karakter. Dalam hati Megawati, ia ingin menjadikan desa ini sebagai contoh bagi daerah-daerah lain tentang bagaimana sebuah komunitas bisa berkembang melalui kebersamaan dan kerja keras. Legasi yang ia bangun tidak hanya berupa trofi atau penghargaan, tetapi tentang bagaimana ia berhasil mengubah cara pandang orang-orang tentang potensi yang ada di daerah terpencil.
Nama Megawati Hangestri Pertiwi kini menjadi simbol harapan dan inspirasi, bukan hanya untuk atlet voli, tetapi untuk setiap orang yang ingin meraih mimpinya meskipun berasal dari tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia besar. Dan ia yakin, selama ada semangat untuk belajar dan berkembang, apapun bisa tercapai. Pada akhirnya, Megawati merasa bahwa perjalanan panjang yang ia tempuh bersama anak-anak desa dan masyarakat sekitar telah mengubah banyak hal. Ia tidak hanya mencetak juara di lapangan, tetapi juga mencetak juara dalam kehidupan. Setiap pencapaian yang diraih oleh tim voli desa, baik itu kemenangan dalam pertandingan maupun prestasi dalam pendidikan, menjadi bukti bahwa impian yang dulu dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Seiring waktu, desa tempat ia tumbuh menjadi simbol harapan dan ketekunan bagi banyak orang. Pada hari yang penuh kebahagiaan, ketika tim voli desa berhasil meraih juara nasional, Megawati merasa terharu melihat anak-anak yang dulunya hanya bermimpi kini berdiri di podium dengan senyum penuh kebanggaan. Mereka bukan hanya juara di lapangan, tetapi juga juara dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Sebagai pelatih, Megawati merasa bahwa momen ini adalah puncak dari apa yang telah ia perjuangkan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ada lebih banyak yang harus dicapai, lebih banyak potensi yang harus dikembangkan. Keberhasilan tim voli desa juga membawa dampak positif bagi seluruh kampung. Ekonomi desa mulai berkembang, dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang untuk melihat langsung pertandingan dan berpartisipasi dalam berbagai acara yang diselenggarakan. Desa yang dulu hanya dikenal karena ketenangannya kini menjadi tempat yang penuh semangat dan kehidupan. Para pemuda mulai melihat olahraga sebagai jalan untuk mengubah nasib, dan banyak dari mereka yang kini bermimpi untuk mengikuti jejak Megawati dan tim voli yang ia bina. Di luar lapangan, Megawati juga tetap berfokus pada pendidikan. Ia bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberikan pelatihan keterampilan hidup kepada anak-anak di desa. Ia meyakini bahwa keterampilan olahraga hanya akan berguna jika dipadukan dengan keterampilan hidup yang baik, seperti komunikasi, kerja sama tim, dan ketangguhan mental. Sebagai pelatih, ia berkomitmen untuk terus mempersiapkan mereka tidak hanya untuk sukses dalam olahraga, tetapi juga dalam hidup mereka di masa depan. Legasi Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya tercatat dalam sejarah desa itu, bahkan dalam sejarah olahraga nasional. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang atlet dan pelatih yang berprestasi, tetapi juga sebagai sosok yang telah mengubah wajah desa melalui olahraga dan pendidikan. Mimpinya yang sederhana untuk kembali ke kampung halaman dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak desa telah menginspirasi banyak orang. Ia mengajarkan kita bahwa dari tempat yang paling sederhana, seseorang bisa mengubah dunia selama ada tekad, kerja keras, dan hati yang tulus untuk memberi.